Ketika Soeharto bertemu Musso, diutus Panglima Besar Sudirman untuk menyelidiki situasi Madiun yang tengah memanas. Soeharto justru bertemu dan berdiskusi dengan orang nomor 1 PKI. Surakarta, September 1948. Di Jembatan Jurak, hari itu Kapten Imam Syafi'i dari Brigade ke-13 Kesatuan Reserve Umum Divisi Siliwangi menangkap seorang perwira yang dicurigai bagian dari pasukan komunis. Syafi'i, yang di kemudian hari menjadi Menteri Urusan Keamanan di era Kabinet 100 Menteri, akan langsung mengeksekusi sang opsir tersebut. Namun muncul ide untuk meminta izin terlebih dahulu kepada wakil komandannya, Mayor Omon Abdurrahman. Peristiwa itu sempat terekam dalam sebuah dokumen pribadi milik almarhum Kolonel Purnawirawan Omon Abdurrahman berjudul Menumpas Pemberontakan PKI 1948. Dikisahkan pada suatu senja di tengah ketegangan antara divisi Siliwangi yang pro pemerintahan Muhammad Hatta dengan Komando Pertempuran Panembahan Senopati yang sebagian anggotanya bersimpati kepada kaum komunis, salah seorang anak buahnya, yakni Kapten Imam Syafi'i, melapor bahwa pasukannya telah meringkus seorang letnan kolonel PKI di dalam kota Surakarta. "Pak, saya menangkap overste PKI. Apa saya bereskan saja?" ujar Syafi'i. Omon yang harus berhati-hati dalam melakukan tindakan tidak serta-merta setuju dengan usulan Syafi'i. Dengan tegas, dia melarang tindakan gegabah itu. Diperintahkannya sang kapten untuk membawa perwira PKI ke hadapannya. Begitu terkejutnya Omon begitu melihat yang dibawa Syafi'i adalah Letnan Kolonel Soeharto, yang dalam dokumen itu tidak disebut sebagai Komandan Resimen Yogyakarta. Selanjutnya, secara sopan dan penuh hormat, Omon menginterogasi Soeharto dan menanyakan maksud kehadirannya di Surakarta. Dalam keterangannya, Soeharto menyatakan bahwa dirinya baru menghadiri undangan rapat konferensi para pimpinan TNI yang diselenggarakan oleh Kolonel Joko Suyono, salah satu tokoh FDR, Front Demokratik Rakyat, organ taktis orang-orang kiri di Balai Kota Madiun. Apakah overste juga merupakan anggota FDR? Selidik Omon. "Bukan, saya komandan resimen TNI di Yogyakarta. Tapi saya datang karena memang diundang oleh mereka," jawab Soeharto. "Komandan kami, Letnan Kolonel Sadikin, juga diundang mereka. Tapi beliau tidak pergi karena sama sekali bukan simpatisan komunis," cecar Omon. "Saya pergi atas perintah Panglima Besar, Pak Dirman," kata Soeharto. "Adakah surat perintahnya?" "Ada." "Bolehkah saya melihat?" "Boleh," ujar Soeharto seraya memberikan sepucuk surat kepada Omon. Begitu melihat isi surat keterangan yang langsung ditandatangani oleh Panglima Besar Sudirman, Omon baru yakin bahwa Soeharto bukan bagian dari FDR. Setelah minta maaf, dia lantas memerintahkan Syafi'i untuk mengantar Soeharto ke perbatasan Surakarta Yogyakarta hingga selamat. Soal penangkapan itu disebutkan juga oleh Soeharto dalam autobiografinya, "Pikiran, ucapan, dan tindakan saya." Namun peristiwa penangkapan itu menurut versi mantan Presiden Republik Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang dikisahkan Omon. Diceritakan oleh Soeharto bahwa kedatangannya ke Madiun adalah atas perintah Panglima Besar Sudirman. Tujuannya selain menyelidiki situasi Madiun, juga mengemban misi mencegah perwira kesayangan Sudirman, Letnan Kolonel Swadi Suromi Harjo, bergabung dengan FDR. Sesampai di Surakarta, Soeharto tak bisa bertemu dengan Swadi. Soeharto baru bisa bertemu dengan Komandan Brigade ke-5 Komando Pertempuran Panembahan Senopati itu di Wonogiri.
Lalu disampaikanlah pesan Sudirman itu kepada Suwadi. Dalam autobiografinya Soeharto, tak jelas benar bagaimana respon Suwadi atas pesan Panglima Besar itu. Alih-alih mengiyakan atau menolak, Suwadi malah mengajak Soeharto pergi ke Madiun untuk bisa melihat sendiri situasi di sana. Sesampai di Madiun, mereka berdua langsung menuju gedung Karesidenan. Mereka bertemu dengan Sumarsono, Gubernur Militer Madiun versi FDR, dan Musso, tokoh utama PKI. Tadinya Suwadi akan mempertemukan langsung Soeharto dengan Amir Syarifuddin, yang menurut Soeharto sudah dia kenal baik. Tetapi Syarifuddin masih tidur waktu itu. Jadi saya tidak bisa bertemu dengan dia, ungkap Soeharto. Namun Soeharto sempat bertemu dan berbincang-bincang dengan Musso. Kepada Musso secara langsung dia mengaku sempat menyayangkan terjadinya permusuhan antara pihak Musso Amir Syarifuddin dengan Soekarno-Hatta. Justru ketika Republik Indonesia tengah melawan Belanda, Musso menyatakan bahwa dia sepakat dengan kata-kata Soeharto. Namun dia menyatakan bahwa dirinya tidak ingin berkompromi saat melawan Belanda. Inilah yang menurut Musso menjadikan Soekarno-Hatta tidak menyenanginya dan bermaksud ingin menghancurkannya. Bung Harto, kalau saya akan dihancurkan, saya akan melawan, ujar Musso. Sepulang dari Madiun itulah Soeharto ditahan oleh pasukan divisi Siliwangi. Penahanan itu menurut Soeharto sendiri hanyalah kesalahpahaman. Dirinya dikira sebagai Mayor Soeharto, seorang komandan batalion Panembahan Senopati yang pro FDR. Setelah senjatanya dilucuti, Soeharto kemudian dibawa ke markas Brigade 13 Divisi Siliwangi di gedung Wali Kota Surakarta. Di sana dia diinterogasi. Namun menurut versi Soeharto, dalam situasi kritis itu, tiba-tiba muncul Komandan Brigade ke-13 Divisi Siliwangi, Letnan Kolonel Sadikin, yang tentu saja mengenalnya. "Loh, kamu di sini?" tanya Sadikin. "Saya sendiri tidak tahu mengapa saya ditahan di sini," jawab Soeharto. Setelah menyampaikan tujuannya berada di Madiun dan Surakarta, Sadikin menjadi mafum. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan Soeharto. "Dia teman kita, Letnan Kolonel Soeharto dari Jogja," ungkap Sadikin. Soeharto pada akhirnya selamat sampai kembali ke Yogyakarta. Dia lantas melaporkan semua hasil penyelidikannya kepada Sudirman. Beberapa hari kemudian, pasukan pemerintah bergerak untuk menumpas FDR. Padahal, menurut Sumarsono, dia sudah mengajak Soeharto untuk berkeliling Madiun demi melihat situasi sebenarnya. Yang menarik, sebelum pulang ke Yogyakarta, Soeharto dititipi surat oleh Amir Syarifuddin untuk diberikan kepada Presiden Soekarno. Isi surat itu adalah permintaan agar Soekarno turun tangan menengahi soal insiden Madiun tersebut. Demikian menurut Sumarsono kepada Hari Apusi dalam Madiun 1948, PKI bergerak. Apakah surat itu sampai ke tangan yang bersangkutan? Hingga kini hal itu belum jelas benar. Namun secara tersamar, Soeharto sendiri telah membantah anggapan Sumarsono itu dengan mengatakan bahwa dirinya tak sempat bertemu dengan Amir saat berkunjung ke Madiun. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, Tagar Lambil Sundel.